Selamat sore. Mari bersama-sama kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di channel saya hari ini dari pembacaan Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 begini bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bukan saja kita mendengar dan merenungkan, tetapi kita melakukan dalam hidup sehari-hari. Dari pembacaan ini kita belajar di bawah satu tema perenungan, yaitu perbuatan Tuhan indah pada waktunya. Perbuatan Tuhan indah pada waktunya. Saudara yang diberkati Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita alami dalam hari-hari yang sudah kita lewati, bahkan mungkin sampai hari ini kita masih mengalami atau sedang menjalani segala perbuatan Tuhan yang itu menjadi rahasia bagi kita dan tidak kita pahami, kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik semua itu. Dan pekerjaan Tuhan itu terlalu dalam, tidak dapat dipahami oleh pikiran kita manusia yang sangat dangkal, oleh pikiran kita yang sangat kecil. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang Tuhan perbuat, segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan kehidupan, dengan kemelut, dengan tekanan, dengan berbagai-bagai peristiwa, pengalaman atau fenomena yang sangat membuat kita bersedih, membuat kita mengalami kelukaan batin yang membuat kita merasa bahwa kita tidak berdaya, akan ada begitu banyak pertanyaan di benak kita, akan ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di hati kita, di pikiran kita. Antara lain mungkin kita akan bertanya seperti ini, Tuhan, di mana tangan-Mu saat ini? Tuhan, di mana perhatian-Mu saat ini? Tuhan, di mana mata-Mu saat ini? Tuhan, apakah Tuhan tidak dengar doa saya? Tuhan tidak lihat penderitaan saya? Tuhan tidak tahu seperti apa rasa yang ada dalam diri saya? Apakah Tuhan tidak melihat air mata saya? Apakah Tuhan tidak dengar doa saya? Apakah Tuhan? Apakah Tuhan? Apakah Tuhan? Akan ada begitu banyak pertanyaan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan kehidupan, ketika kita diperhadapkan dengan tekanan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan yang sangat sulit dan mungkin membuat kita tidak berdaya, kita tidak menemukan jalan keluar, sepertinya kita ada di persimpangan jalan. Tetapi ingat, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita alami, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup rumah tangga, yang terjadi dalam kehidupan masa muda kita, yang terjadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam karir kita, dalam studi kita, dalam segala usaha kita, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan tidak ada yang terjadi di luar daripada kehendaknya Tuhan. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa sehelai rambut dari kepalamu tidak akan pernah terlepas kalau bukan Tuhan yang kehendaki. Karena itu segala sesuatu Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan izinkan kita ada di dalam tekanan, Tuhan izinkan badai terjadi, Tuhan izinkan untuk kita melihat berbagai-bagai keadaan yang sangat sulit, untuk mengalami secara langsung situasi-situasi yang sangat menekan, situasi yang membuat kita tidak berdaya, situasi yang membuat kita merasa bahwa asa di dalam diri ini sudah tidak ada. Maka ingat firman Tuhan, dia berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan.
bukan mendatangkan bencana, bukan mendatangkan kebinasaan, tetapi mendatangkan kebaikan. Bayangkan, Dia Tuhan yang Maha Suci, Dia Tuhan yang Maha Kudus, tetapi Dia mau turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara dalam hidup ini. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ini, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah adanya pada waktu yang tepat. Tuhan selalu bertindak pada waktu yang tepat. Dan waktu Tuhan selalu tepat. Terkadang kita merasa ketika ada dalam tekanan, kita mau supaya cepat terlepas dari tekanan itu. Kita mau supaya kita terlepas cepat, kita keluar cepat dari kondisi-kondisi yang sangat pahit seperti itu. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah terlalu lambat. Dan Tuhan pun tidak pernah terlalu cepat untuk bertindak. Tapi Tuhan bertindak pada waktu yang sangat tepat. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan ketika Tuhan turut campur tangan, ketika Tuhan turun tangan untuk menyelesaikannya, ketika Tuhan turun tangan untuk bekerja bersama-sama, memikul beban itu bersama dengan kita, maka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah Dia katakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu Tuhan, jadi bukan waktu kita. Kita jangan menuntut Tuhan, Tuhan saya mau hari ini, saya mau saat ini juga Tuhan, saya terlepas dari persoalan ini. Saya mau hari ini juga Tuhan, saya mau detik ini juga Tuhan. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat adanya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan pun tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Ayat 11 bagian B, bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelaminya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui dan memahaminya sebelum Tuhan mau tunjukkan, sebelum Tuhan nyatakan keindahan pada waktu itu. Itu sebabnya, karena kita tidak mampu untuk menyelami, tidak ada di antara kita yang bisa mengetahui pekerjaan Tuhan itu. Maka pertanyaan-pertanyaan itu selalu datang. Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul, bermunculan. Kenapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Kapan Tuhan? Seperti apa Tuhan? Tapi Tuhan menjawab sore ini bahwa Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Keindahan yang Tuhan akan buat di balik duka cita, di balik kesusahan dan kesedihan, di balik air mata kita, di balik rasa hampanya kita, di balik dari penghujung rasa ketidakmampuan kita memikul beban itu, tangan Tuhan menopang. Dan Tuhan bekerja, memberi kekuatan dan kemampuan, sehingga kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13, aku kuat menanggung segala perkara di dalam Tuhan karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus terlalu baik. Dia turut campur tangan dalam persoalan hidup, dalam derita kita, dalam duka cita kita, dalam kesusahan, dalam kesukaran, dalam kemelut yang pahit sekalipun, Tuhan turut bekerja. Karena itu, bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada janjinya, berpeganglah kepada segala janji-janji Tuhan, dan nantikanlah waktu Tuhan, sebab segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita melalui perenungan pada sore hari ini. Shalom dan selamat sore.